nilai yang terjadi, seperti itu. Baik, kemudian yang keempat itu untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Jadi kalau yang tadi itu masih satu variabel, kita juga bisa menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan penyajian data ini. Jadi misal hubungan dari jenis kelamin dengan status kanker gitu ya. Jadi membandingkan dua variabel. Untuk yang keempat. Kemudian penyajian data ini secara umum kita bisa mengetahui karakteristik dari subjek penelitian kita. Seperti tadi ya, bahwa penyajian data itu lebih ke statistika deskriptif. Jadi menggambarkan, menjelaskan, memotret apa sih data ini tuh maksudnya seperti apa. Nah, umumnya penyajian data ini tuh menggunakan tabel dan juga grafik. Kalau misal pada laporan lengkap, maka sebaiknya digunakan tabel karena bisa memberikan gambaran secara rinci. Laporan lengkap ini cenderung tebal ya teman-teman. Jadi cenderung tebal sehingga digunakan tabel itu akan lebih membantu untuk memberikan informasi yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah laporan eksekutif. Ini sebaiknya digunakan grafik agar pembaca dapat segera memperoleh gambaran dari subjek yang disurvei. Jadi kalau laporan tebal isinya, tapi kalau cenderung uh, sedikit hanya itu dua hal seperti itu. Maka kemudian dalam penggunaan tabel itu menggunakan tabel ringkasan, bukan menggunakan keluaran komputer. Nanti akan kita lihat bersama ya tabel keluaran komputer seperti apa. Kemudian tabel atau grafik ini dibuat harus bersifat self-explanatory atau bisa menjelaskan sendiri ya. Jadi sebisa mungkin tanpa melihat teks itu pembaca bisa mengetahui makna dari informasi yang disajikan oleh tabel ataupun grafik. Jadi bersifat self-explanatory atau juga komunikatif tadi. Oke, kemudian macam-macam penyajian dari data itu. Data bisa disajikan dengan bentuk tekstual atau tulisan, kemudian juga bisa dalam bentuk tabel, kemudian juga bisa dalam bentuk grafik ataupun diagram, dan juga peta. Yang mana pemilihan bentuk didasarkan pada tujuan penyajian. Jadi tergantung pada tujuan kita menyajikan data, dan yang pasti menggunakan prinsip sederhana dan jelas ya. Sederhana, jelas, komunikatif. Nah, pada pertemuan kita akan lebih membahas tentang penyajian data berupa tulisan, tabel, dan juga grafik. Untuk peta itu butuh waktu yang lebih lama teman-teman. Jadi kita akan fokus ke tulisan, tabel, dan grafik. Untuk tulisan itu tujuannya lebih ke ingin memberikan keterangan secara tulisan yang berupa narasi. Kemudian kalau tabel itu memberikan keterangan berbentuk angka, jenisnya berupa master tabel, tabel silang ataupun cross tab, dan juga tabel distribusi frekuensi, yang mana ini digunakan ketika datanya itu berupa data kategori. Sementara kalau datanya berupa data numerik, maka digunakan min, median, standar deviasi, dan juga minimal maksimal. Kemudian untuk grafik itu memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau tren. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk grafik. Untuk bar, batang, pai, atau lingkaran, kemudian juga piktogram atau gambar, itu merupakan grafik yang digunakan ketika data kita data kategori. Sementara kalau data kita numerik, itu lebih baik menggunakan histogram, polygon, ogive, garis, kemudian box plot, scatter plot, dan juga stem and leaf. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata ini? Sudah pernah lihat histogram, stem leaf, scatter plot? Ada yang sudah pernah tahu belum?
Ada yang sudah pernah dengar nggak teman-teman? Untuk histogram, stem and leaf, kayak gitu. Atau yang pernah dengar, yang pernah tahu yang mana? Suara saya terdengar ya? Terdengar Halo? dengar. Oke, baik. Oke, baik. Aman ya berarti ya suara saya ya? Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Kemudian ini ada tiga jenis penyajian data, di mana kalau penyajian tekstuler itu menggunakan bahasa yang benar, kemudian ringkas tetapi efektif, kemudian paragrafnya itu mengandung tema, data pendukung, dan juga opini. Nanti akan ada contohnya. Kemudian penyajian tabular, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, di mana judul tabel itu harus lengkap. Judul tabel yang lengkap seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian badan tabel terdiri dari variabel, kemudian distribusi frekuensi, distribusi proporsi, dan juga uji statistik bila diperlukan ya. Kemudian menghindari tabel yang kompleks, desimal seperlunya. Jadi kadang kalau semisal kita menyajikan data ada desimalnya itu sampai 10, sampai 20, nah itu nggak perlu ya, nggak perlu sebanyak itu. Biasanya cukup 1 atau 2 atau 3 itu sudah cukup gitu. Kemudian menghindari duplikasi. Jadi setelah tabel itu kemudian diikuti oleh teks atau grafik. Jadi kita harus menghindari duplikasi ya, agar tidak berlebihan, tidak terlalu banyak informasi yang diberikan. Dalam artian ketika sudah ada tabel, kemudian informasi yang sama juga ada di grafik. Nah, itu tidak perlu ya. Jadi kalau sudah ada tabel, ya sudah nggak perlu disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian penyajian grafikal, di sini terdapat histogram, diagram batang, lingkaran, kemudian garis, scatter plot, dan juga box plot. Oke, ini penyajian dalam bentuk tulisan. Penyajian dalam bentuk tulisan ini tidak dapat mencakup banyak gambaran angka statistik karena tidak efektif. Sehingga di sini kita tahu bahwa contoh yang salah itu daerah Jawa Madura dibagi menjadi 5 daerah, DKI Jakarta 560 km, dan seterusnya. Di mana ini angka-angka tapi disajikan dalam bentuk teks. Baiknya seperti ini tuh kita buat ini ya, kita buatnya itu bentuk tabel seperti ada kolom provinsi, kemudian luas daerah. Nah, itu akan lebih membantu pembaca untuk memahami informasi yang kita berikan dari data yang ada. Jadi teks yang ada itu sifatnya menyimpulkan, menganalisis seperti itu, tidak hanya sekedar menjabarkan semuanya gitu. Nah, ini ya contoh penyajian teks. Jadi angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi temanya adalah kematian ibu di Indonesia itu tinggi dibandingkan negara tetangga. Jadi akan diberikan data kematian ibu di Indonesia kemudian dibandingkan dengan negara tetangganya. Ya, di sini disebutkan ya bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu 600 per 100.000 kelahiran. Sementara di Thailand itu hanya 100 per 100.000 kelahiran. Dan juga di Singapura juga hanya 50 per 100.000 kelahiran. Dan ini sudah di-adjust, disesuaikan dengan populasinya, dengan populasi. Artinya kita nggak bisa bilang bahwa mungkin Indonesia tinggi karena jumlah penduduknya banyak. Nah, tapi di sini kita sudah menghitungnya itu memberikan datanya per 100.000 kelahiran. Jadi semuanya di Thailand juga per 100.000 kelahiran, Singapura juga per 100.000 kelahiran. Jadi sudah disetarakan gitu. Dan itu dari data dunia.
Kemudian didukung oleh data SKRT yang merupakan survei nasional, juga menunjukkan hal yang relatif sama, yaitu 550 per 100.000 kelahiran. Nah, 600 dan 550 tidak jauh berbeda. Kemudian ada opini. Nah, opini ini disebutkan bahwa hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Jadi ini contoh dari penyajian data berupa teks. Nah, itu berupa teks. Kemudian kita masuk ke penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini baiknya sederhana dan bersifat self-explanatory, di mana data-data itu disusun dalam baris dan kolom yang sedemikian rupa, sehingga bisa memberikan gambaran atau perbandingan ya. Baik itu perbandingan antara dua angka ataupun perbandingan antara dua variabel atau bahkan lebih ya. Nah, ada ini bagian-bagian dalam tabel, ada nomor, judul, stub atau judul baris, kemudian box head atau judul kolom, kemudian ada body, itu isian dari tabelnya, kemudian total kolom ataupun total baris, ada footnote untuk keterangan, dan juga ada sumber data. Nah, ini jika sumber datanya kita itu data sekunder. Nah, ini ya. Jadi contoh tabelnya seperti ini, teman-teman. Pastikan di tabel itu ada nomornya, tabel nomor berapa, kemudian diikuti dengan judul. Jadi ketika membuat tabel, pastikan ada judul tabelnya. Kemudian stub ini adalah yang judul baris, ada di kiri atas, kemudian di sampingnya ada judul kolom, itu box head. Kemudian body itu isian dari tabelnya. Kemudian ada total baris, ada total kolom, dan juga ada total baris. Kemudian ada grand total. Footnotes itu berisi penjelasan lebih detail. Bisa juga berupa singkatan. Misalnya tadi ya, di sini ada presentase AKI, maka di sini ditambahkan AKI singkatan dari angka kematian ibu. Nah, itu di footnotes. Karena di tabel biasanya kita hanya membuat seringkas mungkin ya, seringkas mungkin. Jadi kalau ditulis angka kematian ibu akan terlalu panjang di tabelnya. Kemudian sumber datanya adalah data sekunder atau tersier. Kalau sumber datanya adalah data primer, maka tidak perlu dimunculkan sumber data. Nah, ini ya penjelasan lebih lengkapnya, bahwa judul itu biasanya ditempatkan di atas, harus jelas, kemudian singkat, dan juga lengkap. Lengkap mencakup apa? Lengkap mencakup what, when, and where. Jadi, apa, tabelnya itu tentang apa, kemudian kapan, ini biasanya tuh bulan ataupun tahun, seperti itu. Kemudian juga di mana. Jadi, memuat lokasi ya, lokasinya. Kemudian step itu kolom paling kiri, termasuk kepala kolom. Dan ini untuk memberikan keterangan penjelasan lebih rinci mengenai gambaran tiap barisnya. Kemudian box head, ini juga ke kepala kolom, dan ini memberikan keterangan rinci di tiap kolom. Kemudian body itu terdiri atas kolom-kolom dan hanya berisi angka-angka. Ini sepertinya harusnya ini kepala baris ya, bukan kepala kolom. Step itu kepala baris, kalau yang box head itu kepala kolom. Jadi judul baris dan juga judul kolom. Kemudian pembuatan tabel, ini ya untuk mengidentifikasi apakah tabel sudah memiliki judul dan apakah judulnya itu sudah menggambarkan isi tabel termasuk subjek, orang, tempat, dan juga waktu. Kemudian apakah judul tabel didahului oleh tabel berapa gitu ya. Kemudian baris dan kolom. Suaranya mana? Oke, ya terima kasih. Nah, di baris dan kolom ini pastikan bahwa baris dan kolom sudah memiliki judul. Yang tadi ya, bahwa ada judul baris dan juga ada judul kolom. Kemudian ada satuan ukuran yang telah dicantumkan, kemudian
kategori yang digunakan sesuai dengan data, dan juga apakah jumlah total baris dan kolom itu sudah ada. Kemudian terkait dengan footnotes atau catatan kaki, apakah tiap kode, singkatan, kemudian ada simbol itu sudah dijelaskan atau belum. Jadi kayak ada singkatan-singkatan di dalam tabel itu harus dijelaskan di bawah tabel. Nah, itu perlu dievaluasi ketika membuat tabel apakah sudah dijelaskan atau belum. Kemudian jika data bukan data primer, apakah sumber data telah dicantumkan. Jadi kalau bukan data primer, itu harus mencantumkan sumber datanya. Itu teknik pembuatan tabel. Kemudian jenis tabel, ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada tabel induk atau master tabel. Master tabel ini terdiri dari lebih dari 2 variabel. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian tabel silang itu terdiri dari 2 variabel. Kemudian tabel distribusi frekuensi yang umumnya hanya 1 variabel. Nah, distribusi frekuensi ini ada 4 macam. Kita lihat. Yang pertama di tabel induk atau master tabel. Nah, itu seperti ini teman-teman. Jadi, menyajikan semua data yang tersedia secara terperinci, sehingga pembaca bisa memperoleh informasi yang diinginkan. Ini biasanya tabel induk ya. Tabel induk, dummy tabel, bisa memuat lebih dari 2 variabel. Contohnya seperti yang ada di layar. Nah, ini ada tabel 1. Nah, ini udah ditunjukkan ya nomor tabelnya. Kemudian diikuti dengan judul. Memuat word. Word-nya itu adalah penggolongan dari lahir hidup menurut ras ibu, tempat melahirkan, dan juga penolong kelahiran. Kemudian di mananya adalah di kota X, dan kapannya adalah tahun 2019. Nah, di sini ada 3 variabel yang dimuat di tabel ini, teman-teman. Ada 3 variabel, yaitu ras ibu, kemudian tempat melahirkan, ditolong dokter atau ditolong bidan. Oh, bukan. Ini penolong kelahirannya, ditolong dokter atau ditolong bidan, kemudian tempat melahirkan di rumah sakit atau bukan rumah sakit. Ini ada typo ya, harusnya di rumah sakit. Nah, ini contoh dari tabel induk atau master tabel. Kemudian ini contoh tabel silang. Contoh tabel silang, jadi di tabel silang ini merupakan persilangan dari 2 variabel atau mungkin lebih. Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan 2 variabel atau lebih. Nah, di sini ada 2 variabel, yaitu penolong persalinan dan juga kelahiran mati. Jadi kelahiran hidup dan kelahiran mati menurut penolong persalinan. Judul tabelnya itu. Nah, teman-teman, sebenarnya ini termasuk contoh yang salah ya. Kenapa dia salah? Nah, ini harusnya dilengkapi dengan adanya persentase supaya interpretasinya itu lebih mudah. Nah, karena ini hanya jumlah ya, hanya jumlah, sehingga akan sulit untuk diinterpretasikan. Maka perlu adanya persentase untuk menginterpretasikan. Nah, ini baru contoh yang benar ketika diinterpretasikan. Nah, dari tabel ini kita bisa menginterpretasikan bahwa kelahiran mati, ya, kelahiran mati biasanya yang menjadi fokus perhatian itu adalah yang masalah ya, biasanya. Yang kita interpretasikan itu lebih ke yang menjadi fokus perhatian, dan dalam hal ini kita perhatiannya ke kelahiran mati. Nah, kelahiran mati di Kabupaten A tahun 2019 adalah 60 atau 4,1%. Di mana kelahiran mati pada bayi ini lebih banyak ditolong persalinannya oleh dukun, yaitu 4,8%. Lebih banyak oleh dukun dibandingkan oleh bidan yang hanya 3,8%. Nah, interpretasinya seperti itu. Jadi tidak menjelaskan satu persatu angka di dalam tabel. Misal penolong persalinan dukun, kemudian yang kelahirannya mati adalah 20.
Kemudian penolong persalinan bidan yang kelahiran mati adalah 40, yaitu 3,8%. Kemudian penolong persalinan dukun yang kelahiran hidup ada 495,2%. Nah, itu dijelaskan satu persatu itu ini ya tidak efisien ya teman-teman. Jadi yang untuk interpretasi itu yang menjadi fokus perhatian kita, kemudian kita bandingkan dengan angka lain seperti itu. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini ada distribusi frekuensi dan juga frekuensi relatif. Nah, untuk distribusi frekuensi ini contohnya berat badan bayi pengunjung puskesmas X pada bulan Juni tahun 2019. Di sini berat badan pada kelas pertama yang memiliki berat badan 3 kilo sampai 3,9 kilo ada 2 bayi. Nah, 2 bayi ini berapa persen? Itu kita lihat di frekuensi relatif, yaitu 2 dibagi dengan jumlahnya 25 dikalikan 100%, yaitu 8%. Nah, jadi ada jumlah bayi, kemudian ada persentasenya. Itu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini juga ada tabel distribusi frekuensi dan tahapannya, tahapan untuk membuatnya, teman-teman. Dari tabel ini, coba kita identifikasi tabel ini berbicara tentang apa yang ada di layar. Sepertinya ini ya, agak sulit ya untuk interaktif ya teman-teman. Kayaknya teman-teman juga yang ada di Zoom itu di kelas juga gitu ya. Jadinya kalau open mic sepertinya akan bias gitu ya suaranya. Oke, baik. Saya lagi di Surabaya, jadi kita nggak bias. Saya bisa open mic. Oke. Jadi ini berbicara tentang distribusi frekuensi usia sektor KB atau keluarga berencana di puskesmas Pulau Merdeka. Jadi Pulau Merdekanya ini adalah puskesmas Pulau Merdeka itu adalah tempatnya, kemudian waktunya adalah tahun 2005. Nah, ini menunjukkan tabelnya di mana di sini ada 6 kelas, kemudian totalnya ada 145. Tahapan untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama itu urutkan data mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi ini penting ya teman-teman untuk memudahkan kita dalam membuat tabel ataupun grafik juga itu kita perlu mengurutnya mulai dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian menentukan jumlah kelasnya. Nah, kalau di tabel ini jumlah kelasnya itu ada 6 ya teman-teman. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian membagi data tersebut menjadi beberapa kelas yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah tahu jumlahnya, kemudian kita sudah tahu total jumlah kelasnya, jadi dibagi. Jadi 145 dibagi 6, kemudian kita akan tahu interval dari tiap kelasnya itu berapa. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kelas ini diantaranya banyak kelas jumlah kelas itu ini ya. Agak bias ya. Oke. Jadi banyak kelas atau jumlah kelas itu tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, itu disesuaikan ya. Kadang kalau misalnya kita bikin tabel, kemudian jumlah kelasnya itu hanya 2, itu kan berarti kayak terlalu sedikit ya. Mungkin kalau semisal 2 kelas ya, kita tambah lagi gitu. Normalnya sih biasanya paling tidak ada 5 atau paling sedikit 4 gitu ya. Kemudian yang kedua tidak boleh terjadi tumpang tindih atau overlapping antara 2 kelas yang berurutan. Nah, ini maksudnya
seperti apa. Jadi tidak boleh tumpang tindih itu misal di kelas pertama ada 19 sampai 22. Jadi yang pertama itu kelasnya 19 sampai 22. Nah, yang kedua ini jangan 22 gitu ya, jangan 22 sampai 26 gitu. Nah, kalau ditulis 22 juga, ini akan terjadi tumpang tindih. Nanti yang dia nilainya 22 itu akan bingung masuk ke kelas pertama atau kelas kedua gitu. Jadi tidak boleh terjadi tumpang tindih antara dua kelas yang berurutan. Kemudian, tidak boleh ada data yang tidak termasuk dalam salah satu kelas. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi, semua kelas harus bisa mengcover data yang ada. Jadi, misalnya, di kelas pertama itu 19 sampai 22, kemudian kelas keduanya kita masukkan 24 sampai 26 gitu. Ya, kalau langsung 24, yang 23 ini tidak tercover di dalam kelas tersebut. Nah, sehingga itu yang tidak diperbolehkan. Jadi, dipastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dan juga semua data itu bisa masuk dalam kelasnya. Kemudian jumlah frekuensi data pada setiap kelasnya. Jadi ada jumlah frekuensi di setiap kelasnya itu berapa. Di usia 19 sampai 22 tahun ada 15 orang yang menggunakan KB. Di usia 23 sampai 26 ada 36 orang yang menggunakan KB. Dan paling banyak di usia 27 sampai 30 tahun yaitu ada 38 orang. Jadi ada frekuensi di setiap kelasnya. Kemudian besar interval dalam setiap kelas itu hendaknya sama. Ya, jadi 19 sampai 22. Ini selisihnya ada 4. 19, 20, 21, 22. Intervalnya 4. Kemudian 23 sampai 26, intervalnya juga 4. Begitupun di 39 sampai 42. Jadi intervalnya itu sama gitu ya. Oke. Nah, kemudian penentuan batas kelas, penentuan jarak untuk menentukan jumlah kelas dan interval. Yang tadi ya, jumlah kelas kalau tadi itu ada 6, intervalnya ada 4. Nah, ini sebaiknya dilakukan atas dasar perbedaan angka terendah yang telah dibulatkan ke bawah dan juga angka tertinggi yang telah dibulatkan ke atas. Kemudian penggunaan batas kelas atas bagi batas kelas bawah berikutnya itu dihindari. Jadi batas kelas atas itu jangan diulang di batas kelas bawah. Seperti yang tadi ya contohnya. Kalau di atas itu sudah 19 sampai 22, maka ya di bawahnya itu jangan 22 lagi. Jadi mulainya ke 23 sampai 26. Kemudian batas kelas sebaiknya menggunakan bilangan bulat. Nah, kemudian masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif relatif atau persentasenya. Jadi di sini ada kelasnya. Di sini ada 5 kelas ya. Ada 5 kelas, kemudian berapa frekuensi dari tiap kelas. Jumlah bayi yang berat badannya itu 3 sampai 3,9 kilo adalah 2. Nah, jumlah bayi yang berat badannya 4 sampai 4,9 adalah 7. Nah, ini adalah frekuensi. Nah, kemudian apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu jika ini 2 sama ya, di sini juga 2. Nah, kemudian kalau frekuensi kumulatif itu artinya dia diakumulasi atau ditambahkan dengan angka yang ada di atasnya. Jadi 9 ini dari mana? Dari 2 ditambah 7. Jadi yang di atasnya. Jadi 2 ditambah dengan 7. Kemudian 19 ini dari mana? 19 itu 2 ditambah 7 ditambah 10. Kemudian 24 juga begitu. 2 ditambah 7 tambah 10 tambah 5. Kayak gitu. Jadi sampai angka di atasnya gitu. Jadi dia akumulasi. Begitupun frekuensi relatif kumulatif itu juga persentase dari frekuensi kumulatif. Nah, kalau 8% dari mana? Itu dari 2 dibagi 25 dibagi 25 dikali 100%.
36% itu dari 9 dibagi 25 dikali 100%. Kemudian 76 itu dari 19 dibagi 25 dikali 100%. Sampai akhirnya yang paling bawah itu pasti 100%. Paling bawah itu pasti 100% gitu. Oke. Nah, ini contoh penyajian tabel di mana ada lebih dari dua variabel, lebih dari satu variabel, dan di sini ada kategori, kemudian ini juga kategori gitu ya. Lebih dari dua variabel itu juga bisa disajikan dalam satu tabel. Jadi penyajiannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini contoh tabel yang salah ya, kalau kita langsung pakai seperti ini. Jadi ini keluaran tabel dari komputer gitu. Biasanya pakai aplikasi SPSS atau Stata gitu. Nah, itu tidak boleh langsung dipakai. Nah, ini kalau dilihat, itu tampilannya juga seperti ini ya, seperti nota gitu ya. Nah, itu kalau misal langsung kita pakai di laporan akhir, di skripsi, di tugas makalah, itu akan kurang rapi ya, kurang indah. Jadi kita perlu membuat ulang tabelnya. Jadi jangan langsung menggunakan hasil keluaran komputer untuk tabel pada laporan. Oke. Kemudian kita masuk ke interpretasi pembahasan tabel. Di antaranya dari tabel ini ya, pada umumnya separuh dari ibu hamil berusia 21 sampai 30 tahun. Nah, ini ya, dari sini ya kita lihat bahwa persentase paling tinggi itu 51,8. Pada usia berapa? Pada usia 21 sampai 30 tahun. Nah, kemudian kita lihat lagi, ibu hamil termuda berumur 14 tahun dan yang tertua berumur 45 tahun. Nah, itu ada di sini. Minimum maksimumnya. 14 yang terendah dan 48 tahun yang tertua. Ini 48, yang tadi 45. Ini typo ya, berarti ini harusnya 48. Kemudian rata-rata umur mereka adalah 27,3 tahun dan standar deviasi 6,7. Jadi ibu termuda itu sudah ini ya, termasuk pada usia berisiko. Kemudian ibu hamil tertua ini juga masuk usia berisiko, lebih dari 35 tahun. Namun rata-rata umur ibu hamilnya 27, jadi masih normal. Ini hanya minimum maksimumnya. Nah, itu ya, kita menggambarkan bagaimana kondisi ibu hamil, kondisi umur ibu hamil pengunjung Puskesmas X tahun 2019. Kemudian ini interpretasi yang kedua. Kalau dilihat dari tabelnya, yang paling besar itu pendidikan terakhirnya apa, teman-teman? Kalau di sini paling besar kan 32,7 ya. 32,7%. Artinya tingkat pendidikan ibu hamil yang paling tinggi atau paling banyak itu tamat SD. Jadi sebagian besar pendidikan terakhir subjek penelitian adalah tamat SD, yaitu 261 orang atau 32,7%. Sementara yang paling sedikit itu adalah yang perguruan tinggi, yaitu 0,2%. Hanya ada 2 orang. Oke, kemudian interpretasi selanjutnya ini ya, bahwa dari 799 persalinan, sebanyak 37% masih ditolong oleh dukun. Nah, 37% ini masih tinggi ya untuk ini. 37% ini diberatkan. Masih ditolong oleh dukun, sementara 63% sisanya ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu interpretasi dari tabel. Nah, itu contoh-contoh tabel yang menggunakan data kategorik, kemudian yang ini menggunakan data numerik. Sedikit review ya, kategorik dan numerik. Kalau numerik itu dia berupa angka. Kalau kategorik, nah ini. Jadi dia dikategorikan dukun, ada kemudian tenaga kesehatan.
Jadi dia tidak berupa angka ya, hasil pengukurannya itu tidak berupa angka. Kayak pendidikan. Pendidikan ada tidak sekolah, tidak tamat SD, SMP, SMU atau SMA ya. Kemudian perguruan tinggi. Tapi kalau di numerik itu dia berupa angka. Jadi umur ibu berapa tahun, berat ibu berapa kilo gitu ya. Jadi dia terbuka. Di sini diketahui bahwa minimum umur ibu adalah 14, maksimumnya adalah 45. Minimum berat ibu adalah 36, maksimumnya adalah 112 kilo. Ini berat banget ya, 112. Kemudian berat bayi ada yang 1 kilo. 1 kilo ini sangat kecil ya. Kemudian ada juga yang 4,9. Dengan rata-ratanya berat bayi itu ada 4,9, mediannya 2,9, dan standar deviasinya 0,7. Nah ini ya. Rata-rata umur ibu, berat ibu, dan juga berat bayi di Kecamatan Kubuak Panjang tahun 2019. Kemudian ini penyajian tabel ketika datanya kategorik. Jadi kalau kategorik itu dia tidak ada min, median, standar deviasi ya. Jadi hanya N atau frekuensi dan juga persentase atau frekuensi relatif. Persentase atau frekuensi relatifnya. Berbeda dengan data numerik. Kalau data numerik ini ada min max, ada min atau rata-rata, kemudian ada median, ada standar deviasi, kayak gitu. Kalau kategorik nggak ada rata-rata ya. Karena kalau di rata-rata juga seperti apa? Pneumonia rata-ratanya, nah itu kan nggak nemu ya. Minimum maksimumnya kan perhitungannya cuma iya tidak. Biasanya ya tidak ini di coding 1 itu iya, 2 itu tidak. Nah, masa minimum 1, maksimum 2 itu tidak begitu menggambarkan dengan baik ya. Karena dia bukan numerik. Jadi kalau kategorik dia pakainya frekuensi dan frekuensi relatif. Oke. Itu untuk yang tabel, penyajian tabel teman-teman. Kemudian kita mau masuk ke penyajian grafik. Penyajian dalam bentuk grafik. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, kalau misal open mic nanti bias, boleh ditanyakan di kolom chat Zoom. Boleh ya teman-teman, langsung disampaikan aja nggak apa-apa. Kemudian penyajian dalam bentuk grafik. Grafik ini harus sederhana dan juga self-explanatory, sama kayak tabel tadi ya. Kemudian kalau di bagian-bagian grafik itu nomor, ada nomor ya sama seperti tabel, ada nomor, judul yang lengkap. Kemudian kalau di grafik itu ada sumbu X. Sumbu X ini yang biasanya horizontal. Dia horizontal. Kemudian kalau ordinat itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu biasanya yang vertikal. Kemudian ada plotting data, kemudian ada legend atau keterangan, dan juga ada sumber datanya. Kemudian teknik pembuatan grafik. Teknik pembuatan grafik ini kita juga perlu evaluasi sama seperti tabel tadi. Apakah grafik sudah memiliki judul yang lengkap, sudah menggambarkan isi tabel, termasuk ada subjek, orang, tempat, dan juga waktu. Nah, kemudian apakah judul tabel itu sudah didahului oleh grafik nomor berapa gitu. Kemudian eksis, apakah eksisnya itu sudah diberi label dengan singkat dan jelas. Kemudian satuan ukurannya itu sudah jelas. Kemudian skala eksisnya itu juga sudah jelas. Dan juga sesuai dengan data yang ada. Jangan sampai datanya itu sebenarnya berupa persentase, tapi eksisnya itu hanya sampai 10 gitu ya maksimalnya. Nah, itu disesuaikan. Skala eksis sesuai dengan data. Kemudian, apakah sumbu X dan sumbu Y dimulai dari 0? Jadi, harus dipastikan bahwa sumbunya itu mulai dari 0. Kemudian, pada penggunaan grafik,
ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Tergantung juga pada skala data yang kita pakai. Apakah skala datanya itu numerik atau kategorik? Apakah berupa angka atau berupa ini ya kualitatif ya, kayak misal tadi penolong kelahiran, dukun atau bidan seperti itu kategorik ya. Nah, kalau misal datanya itu skalanya numerik, maka grafik yang digunakan contohnya adalah histogram, stem and leaf, dan juga box plot. Nanti akan kita lihat ya, histogram seperti apa, stem and leaf seperti apa, box plot seperti apa. Kemudian jika variabelnya itu kategorik, maka grafik yang kita pakai adalah bar diagram atau diagram batang, kemudian pie chart atau diagram lingkaran, kemudian map chart atau peta ya. Kemudian itu kalau satu variabel. Kalau misal dua variabel, nah itu kita lihat lagi skala data masing-masing variabelnya. Jika satu variabel itu numerik dan variabel yang lain juga numerik, maka kita pakai yang namanya scatter plot. Nah, ini nanti kita lihat juga ya contohnya. Kemudian kalau satu variabelnya numerik dan variabel yang lain itu kategorik, maka kita pakainya box plot. Jadi box plot ini bisa dipakai untuk satu variabel atau dua variabel. Kalau satu variabel dia hanya numerik, kalau dua variabel maka numerik dan kategorik. Kemudian berdiagram ini juga bisa digunakan untuk dua variabel yang skala datanya kategorik dan kategorik. Kategorik dan kategorik. Kemudian untuk line diagram atau diagram garis itu untuk menggambarkan adanya perubahan nilai antar waktu yang terjadi. Jadi ada kategori by time. Jadi ada variabel waktunya, entah itu bulan, minggu, atau tahun, kayak gitu. Itu baiknya menggunakan diagram garis. Oke, kita lanjut. Untuk diagram batang ini ada beberapa jenis. Ada single bar, ada multiple bar, dan juga ada komponen bar. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini ada cakupan pemeriksaan kehamilan di Kabupaten Cianjur tahun 2019. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada apa, kemudian ada di mana, dan juga tahunnya. Seperti ini. Nah, ini untuk yang satu variabel. Kemudian ini untuk yang lebih dari satu variabel multiple ya. Dan ini tuh misal di kota Cirebon. Yang pernah memeriksakan kehamilan itu ada di sini. Ada 95%. Jadi dia menggambarkan beberapa pengukuran di satu tabel yang sama. Ada di Cirebon, Cianjur, Lebak, dan Tangerang. Kemudian ada lagi contohnya komponen bar 100%, artinya satu batang ini itu totalnya nanti 100%. Jadi kalau yang ini tadi dibuat berjejer ke samping, kalau yang ini dibuatnya ke bawah gitu ya, ke bawah dan maksimal ini 100%. Ini contoh dari diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Nah, ini contohnya berapa kali ibu periksa hamil. Kalau dari lingkaran ini kita bisa langsung ngeh ya, bahwa yang paling banyak itu warna biru, periksa hamilnya lebih dari 3 kali. Artinya mayoritas ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya lebih dari 3 kali. Di Kabupaten Cianjur tahun 1995. Nah, ini contoh dari diagram lingkaran. Kemudian ini contoh diagram garis. Diagram garis ini ada waktunya, teman-teman. Jadi dia ada bulan, bisa juga tahun, bisa juga minggu, seperti itu. Ini diagram garis. Menunjukkan jumlah kasus DBD menurut bulan di sebuah rumah sakit.
Oke, itu diagram yang cenderung pakai data kategori. Kemudian kita masuk ke yang menggunakan data numerik. Yang pertama ada histogram. Jadi ini contoh dari histogram. Histogram ini menggunakan data kontinu, kuantitatif, atau numerik. Ini adalah distribusi umur ibu survei cepat KIA di Cianjur tahun 2019. Nah, apa yang membedakan histogram dan diagram batang? Kalau di histogram ini, dia tidak ada jarak gitu ya. Dia tidak ada jarak. Jadi dia rapat gitu. Berbeda dengan diagram batang yang dia ada jaraknya. Karena kalau kita lihat diagram batang, itu dia tidak bisa mepet ya. Maksudnya Cirebon dan Cianjur ini tidak berhubungan gitu. Jadi dia tidak bisa lanjut gitu. Berbeda dengan histogram. Kalau histogram ini dia sifatnya kontinu ya. Kontinu tadi itu. Jadi datanya itu berlanjut sampai ke sana. 15 sampai 19. Setelah 19 itu 20 dia masuk di sebelah sini. Kemudian 20 sampai 24, setelah itu 25 sampai 29. Jadi dia berhubungan gitu, datanya kontinu. Kalau ini dia numerik. Kalau yang diagram batang itu dia kategorik. Nanti kita coba praktekkan ya cara membuat histogram. Oke, kemudian juga poligon. Kalau poligon ini sebenarnya sama kayak histogram, tapi dia diambil titik tengahnya sehingga ada dibuat garis. Sehingga nanti dia tuh bisa garis gini ya. Nah, contohnya tuh ini. Contohnya kayak gini. Ini contoh dari poligon. Kemudian ada stem and leaf. Nah, stem and leaf itu seperti ini, teman-teman. Stem and leaf. Ini adalah penyajian data stem and leaf. Stem itu batang, leaf itu daun. Jadi batang dan daun. Nah, data yang dikumpulkan itu seperti ini sebenarnya. Ini data yang dikumpulkan. Kemudian dibuat grafiknya itu seperti ini. Ini grafiknya. Nah, kok bisa seperti ini? 245 dari mana? Jadi, stem ini bisa dikatakan puluhannya, kemudian leaf itu adalah satuannya. Jadi ini puluhan, yang ini adalah satuan. Jadi 245 itu dari mana? 245 adalah satuan yang puluhannya itu satu. Jadi ini ya, 245. Yang depannya itu satu. Kemudian yang depannya itu dua, itu ada berapa aja satuannya gitu ya. Ada 0, kemudian ada 1, kemudian ada 1 lagi, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Ya, 0, 1, 1, 3, 5, 6, 7. Yang puluhannya itu angka 2. Kemudian yang puluhannya angka 3, nah itu ini ya, dari sini. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 9. Begitupun seterusnya sampai di 70 ini berarti 0, 1, 4, 5. Ini ya. Yang 7 itu 0, 1, 4, 5. Ini adalah stem and leaf. Kedepannya stem and leaf ini juga bisa melihat distribusi normal nantinya teman-teman. Nah, distribusi normal itu dilihat ketika seperti ini. Nah, kalau ini tuh dia apa ya, memotong garis tengah kayak di tengah itu dia lebih banyak, di tengah itu dia lebih banyak, itu biasanya dia normal. Kalau misalnya tidak normal, itu cirinya salah satu cirinya itu ada outlier atau ada data ekstrim. Data ekstrim itu seperti apa? Data ekstrim itu data yang aneh. Jadi kayak misal di sini kan 12 sampai 75. Nah, tiba-tiba itu ada data misal 2000 gitu. Tiba-tiba ada data 2000. Nah, kalau data 2000 itu kan berarti di sini 200, kemudian stemnya itu 200, leaf-nya itu 0. Nah, itu adalah data ekstrim gitu.
data ekstrim. Itu yang menyebabkan bisa jadi distribusinya nanti tidak normal. Nah, stem and leaf ini juga bisa dipakai untuk itu. Oke, itu untuk stem and leaf. Kemudian kita masuk ke box plot. Box plot ini juga digunakan untuk membandingkan distribusi dari variabel numerik. Distribusi variabel numerik. Dan ini box plot ini mewakili 50% data atau kisaran interkuartil dari data kuartil 1 sampai kuartil 3, di mana posisi mediannya itu adalah garis vertikal di dalam box. Nah, jadi contohnya ini contoh dari box plot, teman-teman. Box plot itu seperti ini. Suatu data itu tampilannya seperti ini. Jadi yang di bawah ini, nilai di bawah ini itu adalah minimum. Ini biasanya nanti ada angkanya, misal 1, 2, kayak gitu. Nanti ada angka-angkanya. Yang di bawah ini itu adalah nilai minimum, yang di atas itu adalah nilai maksimum. Kemudian yang menjadi garis di tengah ini itu adalah nilai median atau kuartil 2. Kemudian di sini ada kuartil 1 dan di sini ada kuartil 3. Gitu ya. Kemudian box plot ini bisa menggambarkan nilai sentral atau median, bisa menggambarkan interkuartil atau range, juga bisa melihat kemencengan distribusi yang terlihat dari garis median tidak di tengah box. Garis median tidak di tengah box. Nah, ini kan kalau ini kan di tengah gitu ya. Nah, ini ada kalanya nanti garis di tengah ini justru bisa di kuartil 1 atau juga kuartil 3. Artinya, median dan kuartil 1 itu memiliki nilai yang sama. Contoh lain seperti ini ya, contoh penggunaannya. Box plot dari perbandingan lama hari rawat antar dokter. Jadi di sini ada nomor dokter, ini bisa dikatakan itu kategorik. Kemudian dilihat lama perawatan dari masing-masing dokter. Nah, ini untuk yang dokter kedua itu paling rendah adalah 3 hari, kemudian paling tinggi adalah 10 hari ya. Paling tinggi 10 hari. Dengan mediannya itu 8 hari. Nah, dokter 1, dokter 2, dan dokter 3 ternyata memiliki memiliki median lama perawatan itu sama gitu ya. Sebentar ya teman-teman, ini baterainya kayaknya mau habis. Saya izin ngecas. Oke. Nah, di sini bisa membandingkan gitu antar dokter bagaimana lama perawatan antar dokter itu. Nah, ini kita bisa tahu juga bahwa ternyata di dokter 4 dia lama perawatannya cenderung lebih tinggi gitu ya. Minimum 8 hari. Kemudian maksimum bahkan sampai 15 hari ya, sampai 15 hari. Sementara yang lain maksimum aja 11 lah ya. Maksimum 11 kayak gitu. Jadi box plot ini bisa kemudian yang nomor dokter ini adalah kategori. Itu untuk box plot. Kemudian ada juga scatter plot. Kalau scatter plot ini adalah dua variabel yang numerik. Untuk menyajikan data, dua variabel yang numerik. Nah ini ya, ada skala X dan juga ada skala Y. Dan kalau untuk scatter plot tidak perlu dimulai dari 0. Sebab bukan skala frekuensi. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya ini ada gaji awal dan juga gaji akhir. Jadi sama-sama numerik. Atau juga ada lagi contohnya scatter plot dari ketersediaan tenaga kesehatan, rasio ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dibandingkan dengan prevalensi diare balita.
Ya, ini dua-duanya sama-sama numerik. Sama-sama numerik ya. Jadi kalau dari scatter plot ini kita juga bisa tahu seperti ini kan gambarannya lebih banyak yang ada di sini ya. Lebih banyak yang ada di atas. Lebih banyak yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah kiri berarti rasio ketersediaan tenaga kesehatan ini relatif rendah gitu ya. Dengan prevalensi diare balitanya itu relatif tinggi. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan itu berdampak pada tingginya prevalensi diare balita. Oke, itu contoh scatter plot, yaitu dua variabel yang sama-sama numerik. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau data kategorik itu kita pakai diagram batang, diagram lingkaran, kemudian juga garis. Sementara kalau data numerik, kita bisa pakai scatter plot, ogive, histogram, box plot, kemudian poligon, dan juga ini ya, stem and leaf ya. Oke, itu untuk materinya. Selanjutnya kita akan coba praktikum ya. Karena nanti teman-teman presentasi juga. Oke, jadi keep aja. Oke, jadi nanti teman-teman akan presentasi untuk datanya. Saya siapkan dulu ya. Saya sharekan linknya di sini. Untuk datanya bisa diambil di link. Linknya sudah saya taruh di bisa dibuka nggak ya? Sudah bisa di-download teman-teman ininya, file Excel-nya. Bagaimana teman-teman? Apa sudah bisa di-download? Oke, sudah bisa ya. Siapa Arista sudah bilang bisa. Oke, kemudian kita coba buka filenya. Nanti teman-teman juga akan presentasi. Berarti gimana? Presentasinya bisa atau enggak teman-teman nanti? Bisa, bisa, bisa. Oke, nanti presentasinya pakai file Excel itu ya. Ini saya contohkan lebih dahulu untuk bagaimana pembuatannya. Jadi ini nanti datanya teman-teman seperti ini. Tapi saya contohkan beberapa. Misal yang pertama kita mau buat tabel dulu ya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi.
Nah, misal yang ingin kita lihat adalah distribusi frekuensi dari umur. Dari umur gini ya. Misal 15. Distribusi frekuensi dari umur. Nah, yang pertama, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Pakai ini, sort smallest to largest, jadi kita urutkan datanya. Nah, ketika sudah urut, kita masukkan ke tabelnya. Jadi kita buat judul baris dulu, judul barisnya adalah umur. Kemudian ada judul lagi frekuensi, kemudian persentase. Nah, umur ini ada 19 tahun, kemudian ada 20 tahun, kemudian ada 21 tahun, dan 25 tahun. Nah, kemudian frekuensinya kita hitung. Untuk yang 19 tahun, ini ada 5 orang. Berarti ini 5. Kemudian untuk yang 20 tahun, itu ada 3, 7. Berarti di sini ada 7. Kemudian 21 tahun ada 1, 25 tahun juga ada 1. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 7 tambah 1 tambah 1. Itu ada 14 ya, ada 14. Kemudian persentase di sini pasti 100%. Kemudian kita hitung. 5 dibagi 14, 5 dibagi 14 dikalikan 100%. 35,7. Kemudian sama ya. 7 dibagi 20, 14 dikali 100%. Itu 50. Kemudian sama dengan 1 dibagi 14 dikali 100%. Kemudian ini sama ya. Nah, ini kemudian kita atur desimalnya ya. Jadi desimalnya jangan terlalu banyak. Misal begini. 35,7, 50, 7,1, 7,1. Ini bisa kita bulatkan ke 35,8 aja. 35,8. Jadi pasti ya 7,1, 7,1, 100%. Nah, seperti itu. Kemudian ini berarti total. Ini total, kemudian dari sini kita masukkan ke Word ya, teman-teman. Kita masukkan ke Microsoft Word. Jangan lupa ada judul tabelnya. Jadi tabel 1 distribusi umur, misal dibuat mahasiswa biostatistik anggap Universitas X gitu ya, tahun 2023. Distribusi umur mahasiswa biostatistik Universitas X tahun 2023. Kemudian bisa kita interpretasikan bahwa sebagian besar mahasiswa biostatistik Universitas X tahun 2023 berusia paling banyak Ibu, 50. Ibu. Gimana? Slide-nya tidak jalan, Ibu. Oh, slide-nya tidak jalan ya. Sekarang sudah tampak? Sudah, Ibu. Oke, baik.
Ya, jadi yang tadi dari Excel itu kita copy ke Microsoft Word, kemudian kita interpretasikan. Pertama, jangan lupa untuk menuliskan judulnya. Nah, di sini kita buat tabel 1, distribusi umur mahasiswa biostatistik Universitas X tahun 2023. Ini perumpamaannya. Kemudian interpretasinya, sebagian besar mahasiswa biostatistik Universitas X berusia 20 tahun, yaitu sebanyak 7 orang, di mana itu adalah 50%. Nah, seperti ini interpretasinya. Ini contoh distribusi frekuensi. Kemudian kita coba juga untuk di tabel silang ya, untuk tabel silang. Untuk tabel silang. Tabel silang itu digunakan untuk minimal 2 variabel. Jadi misal kita coba 2 variabel yang kategorik, teman-teman. 2 variabel yang kategorik. Misal ada jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Maka di sini kita copy dulu. Nah, karena ini sudah urut ya, ini sudah urut. Kemudian kita sekarang membuat judul barisnya, itu jenis kelamin. Kemudian ada tingkat pendidikan. Kemudian di bawahnya ada D3. Kemudian S1 atau S2. Nah, di sini pastikan ada untuk frekuensi dan persentase. Jenis kelamin, ini ada perempuan, kemudian ada laki-laki, kemudian ini udah D3, ini sampai sini, D3, tapi D3-nya ini juga ada frekuensi dan ada ini ya, persentase ya. Jadi frekuensi atau N dan juga persentase. Ini juga frekuensi dan juga persentase. Ini D3-nya saya merge biar jadi satu di tengah. Seperti ini, kemudian di sini ada total. Jadi kita pakainya total baris ya, total baris. Kemudian ada persentase juga. Nah, dari sini kita hitung ya, berapa perempuan yang tingkat pendidikannya itu D3. Perempuan yang tingkat pendidikannya D3. Yang ini nggih, ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Oke. Kemudian berapa laki-laki yang tingkat pendidikannya itu D3? Kalau dari datanya tidak ada ya laki-laki yang tingkat pendidikannya itu D3. Jadi di sini kita tulis 0. Nah, jumlah mahasiswa yang tingkat pendidikannya itu D3 itu ada 4 jadinya di sini. Ini 4. Ini boleh tambahin total. Oke. Kemudian berapa yang jenis kelaminnya perempuan dan tingkat pendidikannya itu S1, S2. Perempuan dan S1, S2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti di sini kita tulis 7. Kemudian laki-laki yang S1, S2 atau S2. Ini ada 3. Jadi di sini kita tulis 3. Total dari yang tingkat pendidikannya S1, S2 ada 10. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk persentasenya kita pakai persentase baris. Di sini berarti 4 tambah 7, di sini 11. Kemudian 0 tambah 3, di sini 3. Kemudian 4 tambah 10 atau 11 tambah 3, di sini 14.
Nah, kemudian untuk persentasenya, kita menghitungnya dari persentase baris. Jadi di sini tuh pasti 100. 100, ini 100. Nah, persentase baris ini itu dari caranya 4 dibagi baris, bagi 11 dikalikan 100%. Seperti ini. Nah, kemudian untuk laki-laki juga sama ya, karena dia 0, jadi di sini pasti 0. Oke, kemudian ini pasti sama dengan ini. Tapi kita hitung aja. Ini bentar, ini nanti. Kemudian yang 7 itu berapa persen dari 11? Berarti sama dengan 7 dibagi 11 dikalikan 100%. Seperti ini. Kemudian 3 dari 3 berarti di sini 100 ya. 100. Kemudian yang di sini sama dengan 4 dibagi 14 dikali 100%. 28, kemudian yang di sini sama dengan 10 dibagi 14 dikali 100%. 71. Jadi ketika dijumlahkan ke samping, dia akan totalnya itu 100%. 36,36 ditambah 63,6363 ini 100%. Begitupun yang bawah. Jadi biar bagus, desimalnya saya kurangin ya. Ini juga. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita copy ke Word, ke Microsoft Word. Ini diberi gambar. Oke, jenis kelamin, kemudian ini di merge cell, kemudian di total juga merge cell kita gabung sama persentase kita gabung. Kemudian ini N-nya biar nggak terlalu sempit. Oke. Nah, kemudian ini tabel 2, yaitu tabulasi silang atau tabel silang atau prostab. Tabel silang jenis kelamin dan tingkat pendidikan mahasiswa biostatistik Universitas X tahun 2023. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita interpretasikan salah satu juga bisa. Jadi misalnya yang tingkat pendidikan di 3 dalam artian yang rendah, bahwa mahasiswa ini sebenarnya tingkat pendidikan orang tua ya. Mahasiswa yang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan terakhir D3 lebih banyak pada perempuan, yaitu 36,36% dibandingkan pada laki-laki, yaitu 0%. Ini. Jadi dia membandingkan dan di sini fokusnya ke yang tingkat pendidikan D3-nya. Ini untuk contoh tabel silang. Kemudian kita contohkan juga misal stem and leaf ya. Stem and leaf. Kita masuk ke yang atau histogram dulu deh. Atau diagram batang.
histogram dulu aja. Histogram ya. Jadi histogram kita coba pakai data ini, kelompok berat badan ibu. Kelompok berat badan ibu, misal saya ambil segini. Histogram dari kelompok berat badan ibu. Nah, ini jangan lupa untuk diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah urut, baru kita buat histogramnya. Histogramnya itu begini, teman-teman. 36 sampai 42, kemudian kelasnya itu berapa aja. 43 sampai 49, kemudian 50 sampai 56. Nah, berapa frekuensi yang kelasnya itu 36 sampai 42? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini 5. Oke. Kemudian yang kelasnya 43 sampai 49. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hapus saja ya, biar ada perbedaan nantinya. Kita anggap 4 gitu ya, ada 4. Karena sudah dihapus 1. Ada 4. Kemudian yang 50 sampai 56, ini saya coba tambahin 56 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat grafik histogramnya. Kita blok dulu daerah yang mau dibuat histogram, kemudian kita masuk ke insert. Setelah insert, kemudian kita pilih ini, grafik ini ya yang mirip histogram. Kemudian kita pilih, bukan histogram. Kita masuk ke di sini yang ada warna biru, kuning. Kemudian kita pilih yang 2D. Nah, histogram itu teman-teman cara buatnya berawal dari diagram batang. Kemudian di sininya kita klik 2 kali di diagram batang akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan kemudian gap width-nya atau jaraknya itu kita kosongkan. Nah, dia akan jadi dempet seperti ini. Jadi dia datanya continue menjadi continue 36 sampai 42, dilanjutkan 43 sampai 49, dilanjutkan 50 sampai 56. Nah, kemudian ini tapi nggak ada garisnya, jadi kita coba atur border solid line atau kayak ini ya. Oke. Solid line. Nah, ini baru muncul garisnya ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan label dengan klik yang ada tanda plus di samping kanan, kemudian data labelnya kita centang. Nah, akan muncul 5, 4, 6 gitu. Ini contoh histogramnya. Ini contoh histogram. Nah, kalau histogram itu dia bisa berlanjut, tapi kalau diagram batang sama seperti tadi, caranya sama, tapi untuk gap width-nya ini tetap diadakan ya, tetap ada caranya. Untuk yang diagram batang. Nah, itu biasanya dipakai untuk data kategorik ya, untuk data kategorik. Tapi kalau data numerik, itu pakainya histogram dan gap width-nya kita kosongkan. Oke, itu histogram. Kemudian kita juga bisa membuat grafik stem and leaf. Ya. Stem and leaf. Stem and leaf.
Nah, untuk stem and leaf ini, kita coba pakai data yang sama ya, seperti histogram, sama-sama numerik ya. Nah, di stem and leaf ini, kita cuman gini, ini stem, kemudian ada leaf. Ada stem dan juga ada leaf. Ini stem itu yang puluhan, leaf-nya itu yang satuan. Dan jangan lupa untuk diurutkan terlebih dahulu. Ini sudah urut. Kemudian stemnya ini yang puluhan itu ada 3, kemudian 4, sama 5. 3, 4, 5 ya. Hanya 3, 4, 5. Nah, kemudian berapa satuan dari yang depannya 3? Ini 6, 9, 9. Kemudian yang 4 itu ada 0, 2, 6, 7, 7, dan 9. Kemudian yang 5 itu 0, 0, 4, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah menjadi stem leaf ya, stem leaf. Nanti penyajiannya juga bisa di ini ya, disesuaikan. Kalau yang tadi itu seperti ini ya. Kurang lebih ya sama sih, seperti yang kita buat ya. Jadi begini, ini stem and leaf. Kemudian kita juga bisa membuat berupa box plot. Nah, box plot itu adalah data numerik dan juga kategorik. Jadi ada data numerik, ada data kategorik. Misal ini ya, perempuan, laki-laki. Ada data jenis kelamin yang itu data kategorik, dan ada data berat badan itu data numerik. Ini saya tambah dulu laki-lakinya biar lebih banyak. Oke. Jadi di sini, tapi di sini kita nggak bisa kayak gini nulisnya. Jadi untuk bikin box plot itu nulisnya seperti ini. Perempuan, tapi ini kita ini dulu ya, diurutkan dulu. Perempuan dan laki-lakinya. Nah, perempuan, kemudian laki-laki. Nah, yang laki-laki kita copy di sebelah sini. Kemudian yang perempuan juga kita copy. Nah, cara membuatnya seperti ini. Jadi perempuan itu berat badannya berapa saja, laki-laki berat badannya berapa saja. Kayak gitu. Kemudian ini kita blok, kemudian kita masuk ke insert, kemudian ke sini, ke yang seperti histogram, kemudian kita masuk ke box and whisker. Kemudian kita klik. Nah, akan muncul grafik box plot seperti yang ada di layar. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data labelnya ya. Data label. Oke. Hilang. Nah, ini data labelnya. Di sini kita belum tahu ininya ya. Kita tambahkan juga legend. Nah, biar muncul mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Nah, pada mahasiswa yang perempuan, berat badan terendah itu 36 kilo. Sementara berat badan yang paling tinggi 54 kilo. Nah, kalau pada laki-laki, berat badan terendah itu 40, berat badan tertingginya 55. Kemudian mediannya itu ini 45,5. Kalau yang di laki-laki mediannya 50. Jadi kita bisa tahu minimum, maksimum, bisa tahu juga median, dan bisa kita bandingkan. Oh, ternyata berat badannya perempuan itu lebih rendah daripada berat badannya laki-laki. Kayak gitu.
itu box plot ya. Jadi untuk melihat membandingkan data kategorik dengan data numeriknya. Oke, itu terus udah sih ya. Terus sekarang kita coba untuk teman-teman latihan tugasnya. Nah, untuk tugasnya itu eh, ini aja, yang nomor 1 dan nomor 2, teman-teman. Yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi membuat tabel distribusi frekuensi tingkat pendidikan orang tua, mahasiswa biostatistik, sama membuat tabel silang antara jenis kelamin dan nilai ujian mahasiswa mata kuliah biostatistik tahun 2023. Jadi ada dua itu yang dikerjakan. Mungkin lebih lebih untuk nanti dipresentasikan ini ya, lebih baik per orang ya sepertinya. Atau per kelompok ya. Per orang aja sepertinya ya, per orang. Kemudian nanti perwakilan teman-teman bisa mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Mau mau per kelompok juga nggak apa-apa. Berarti berapa kelompok? Ini kami satu angkatan itu dibagi menjadi dua kelas. Jadi ada kelas A dan kelas B. Nah, untuk kelas A itu partisipannya ya yang mengikuti yang ada di Zoom ini, Bu. Sedangkan kelas B itu kami mengikuti Zoom bersama-sama di ruang kelas ini, Bu. Jadi sebenarnya untuk praktis mengajar ini terbagi menjadi dua kelas, Bu. Iya, iya nggak apa-apa sih. Nanti yang presentasi berarti yang ada di Zoom ya, yang ada di Zoom. Kalau yang ada di ruangan kelas, apa bisa presentasi? Mungkin Ibu untuk saat ini teman-teman yang membawa laptop itu hanya yang dari kelas A Ibu, sedangkan yang kelas B ini kebetulan mereka tidak membawa laptop Bu, karena mereka mengikutinya melalui device kelas Ibu. Oh, ya berarti yang bisa ikut itu yang kelas A yang ada di Zoom ya, yang di Zoom. Ya, Bu Yuli, mungkin izin masuk. Iya, bagaimana Bu? Inji, untuk penugasannya nanti semua mahasiswa masuk dalam kelompok tersebut. Kemudian nanti yang presentasi nanti yang ada di Zoom ya Bu Yuli ya, supaya memudahkan teknis pelaksanaan presentasinya saja. Jadi nanti mahasiswa yang lain itu masuk dalam kelompok penugasan, tapi yang presentasi mungkin satu orang yang mewakili, tapi yang ada di dalam Zoom. Ya. Baik Bu. Baik, berapa menit ya mau dicoba untuk dikerjakan terlebih dahulu sebelum dipresentasikan? Kalau 10 menit bagaimana? Mengingat waktunya juga nggih. Jadi pukul 3 mungkin ya, pukul 3 bisa ada perwakilan yang kemudian presentasi. Ya begitu ya teman-teman, pukul 3 silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya sampai pukul 3. Kemudian kita nanti ada presentasi. Jadi yang dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama buat tabel distribusi frekuensi, yang kedua membuat tabulasi silang. Jadi untuk presentasi ini nanti satu orang saja ya untuk perwakilan. Ya. Baik Ibu. Ya.
Tugasnya buatlah tabel distribusi frekuensi tingkat pendidikan orang tua mahasiswa mata kuliah. Astagfirullah. Ya, izin Bu Yuli untuk waktunya itu mungkin nanti selesainya jam 3.15 ya Bu Yuli ya. Nggih, 3.15 Bu. Jadi 15 menit untuk presentasi nggih. Nggih, Nggih. nggih, baik. Karena ada dosen lain nanti akan masuk mengajar lagi kelas berikutnya. Iya, Nggih, siap, siap Ibu. ya, Matur ya, nuwun. baik. Makasih. Ya, makasih. Nggih.
Oke, baik. Teman-teman, ada yang sudah selesai dan siap untuk presentasi? Atau ini bagaimana? Ada yang volunteer atau saya tunjuk? Kalau saya Lagi Bu. gimana? Kami masih mempersiapkan sampai di luar biasa Ibu. Apakah boleh minta waktu sebentar lagi Ibu? Oke, baik. 5 menit lagi ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Baik, bagaimana teman-teman? Apa sudah selesai? Yang presentasi atas nama Ahmad Syabana. Ini apakah yang presentasi langsung share screen saja atau bagaimana, Bu? Langsung share screen. Saya stop share dulu ya. Ya, bisa share screen langsung untuk yang presentasi. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syabana. Bisa dipanggil Syabana, Ibu. Jadi di sini saya telah membuat tabel distribusi frekuensi dari tingkat pendidikan orang tua pada mahasiswa mata kuliah Biostatistik di Universitas X tahun 2023. Jadi tadi saya sudah mengumpulkan tingkat pendidikan orang tua dari SD, SMP, SMA, D3, S1. Kemudian saya urutkan dari SD sampai S1, dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Kemudian didapatkan data SD dengan frekuensi 4 orang, SMP 6 orang, SMP sebanyak 20 orang, D3 sebanyak 4 orang, dan S1 sebanyak 10 orang. Kemudian total dari frekuensinya yaitu 44. Persentase dari tingkat pendidikan orang tua SD itu didapatkan dari frekuensi tingkat pendidikan SD dibagi dengan total frekuensinya dikali 100%, hingga didapatkan total 9%. Kemudian persentase SMP sebesar 14%, kemudian persentase SMA 45%, D3 9%, S1 S2 23%, dan totalnya menjadi 100%. Mungkin itu, Ibu, terima kasih. Kalau mau diinterpretasikan yang lebih analitik, sebagian besar paling banyak tingkat pendidikan orang tua pada mahasiswa ini apa berarti? Tingkat pendidikan orang tua yang paling besar SMA, Ibu, sebanyak 45%. Oke, baik. Nah, itu ya berarti yang digarisbawahi. Paling banyak itu SMA dan paling sedikit? Yang paling sedikit tingkat pendidikan SD dan D3, Ibu, 9%. Oke. Oke, baik. Untuk yang tabel distribusi frekuensi, oke. Selanjutnya. Selanjutnya yang tabulasi silang, Ahmad Syabana lagi atau gimana? Pengerjaan yang nomor 2 itu masih belum selesai, Bu, dari teman-teman semua. Oh, belum selesai ya? Oke, nggak apa. Soalnya kayaknya ini ya, terlalu banyak ya.
apa namanya jumlah datanya. Jadi butuh waktu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu yang tabulasi silang boleh dibuat PR. Berarti yang dibuat PR sekalian aja ya. Tadi ada 4 soal, berarti keempat-empatnya boleh dikerjakan. Jadi yang dipresentasikan hanya nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4 dibuat PR dan dikumpulkan di G-Drive ya, di G-Drive yang tadi untuk ambil Excel-nya. Ini baik Ibu. Untuk deadline-nya sampai kapan Ibu? Deadline-nya minggu depan ya. Ini baik. Untuk deadline-nya minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita akhiri? Karena habis ini kelasnya dipakai ya katanya. Jadi bertanya berarti untuk tugas ini menjadi tugas individu ya Bu, dikerjakan masing-masing orang. Kalau tadi itu individu ya berarti ya? Tinggi Ibu. Nggak apa dibuat kelompok aja. Ada berapa orang? Ada 50 ya. Satu kelas 50. Satu kelompok boleh 10 orang. Dibuat 10 orang. Jadi ada 5 kelompok di tiap kelas ya. Baik Ibu. Iya. Nanti tugasnya dikumpulkan di G-Drive di setiap kelompok. Nanti kalau sudah terkumpul semua, yang menghubungi saya kemarin siapa? Arista ya. Arista bisa menghubungi saya kalau semuanya sudah mengumpulkan. Nanti kami bikin foldernya aja di Google Drive itu Ibu untuk folder kelas A dan juga folder kelas B. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau misal ada yang nanti setelah ini materinya akan saya share juga di G-Drive. Saya rapikan dulu ya. Tadi ada beberapa perbaikan. Nanti saya share di G-Drive. Kemudian kalau semisal ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di pertemuan selanjutnya atau mungkin melalui di Arista juga boleh. Mungkin itu untuk hari ini teman-teman. Mengingat juga terbatasnya waktu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nanti ini ya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman khususnya setelah teman-teman lulus. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Oke, saya izin live ya teman-teman. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sami-sami.